Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atina Zara akan memberikan tutorial mengenai bagaimana mengoperasikan PsychoPy untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah metode penelitian eksperimen. Jadi yang pertama tentunya kita membuka atau melaunch aplikasi dari PsychoPy tersebut. Lalu di sini akan muncul. Di sini juga kita bisa melihat layar bagian kode dan layar bagian runner. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan nama pada layar builder ini. Lalu di sini kita juga bisa mendapatkan atau menambahkan atau mengurangi informasi dari partisipan. Lalu di sini ada bagian script. Di bagian script ini kita bisa ada beberapa pengaturan seperti ukuran layar, keadilan, lalu ada background color yang akan saat digunakan ketika yang akan muncul saat output. Nah, kita ganti ke ini. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan file ini ke dalam folder. Nah, di sini kita akan menyimpan di sini. Nah, setelah itu kita bisa mulai untuk menambahkan grouping. Yang pertama tentunya kita akan menambahkan pembukaan atau pembuka dari ini. Kita bisa langsung mengganti nama kecil dan menuliskan atas yang akan muncul saat kita run atau compile kodenya. Kemudian kita bisa menambahkan instruksi untuk bagaimana melanjutkan eksperimen ini selanjutnya. Lalu di sini sudah kita kosong saja. Lalu di bagian layout, ini kita bisa mengatur posisi dari tulisan tadi dengan X sebagai panjangnya, X sebagai lebarnya, dan Y sebagai panjangnya. Di sini kita juga bisa mengganti warna daripada tulisan tadi. Dan kita di sini juga bisa mengganti font. Lalu kita akan klik OK. Nah, karena kita tadi menuliskan instruksi dan ini merupakan sebuah stimulus, maka kita juga harus memberikan respon yang berupa key response karena tadi kita menuliskan space atau kunci space, jadi kita harus menggunakan space. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba pilot. Saya loading, nah ini akan muncul seperti ini. Lalu kita klik OK. Dan akan muncul layar seperti ini yang akan menampilkan output dari apa yang telah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Lalu bila mana kita tekan space, maka dia akan selesai. Nah, itu adalah pembukanya. Setelah kita sudah membuka, kita kemudian akan menambahkan insert rutin baru yang akan berisi instruksi awal dari eksperimen sederhana ini. Kita klik OK, dan kita akan taruh dia di sini. Oke, untuk instruksi awal, kita akan menggunakan teks yang dapat berulang. Nah, di sini kita akan menambahkan kode untuk memanggil teks yang akan kita ulang tersebut. Nah, kode ini didapatkan melalui Excel yang sudah berisi dengan kalimat-kalimat apa yang akan kita ulang. Di sini tulisan instruksi tadi, dulu instruksi berasal dari penamaan dari list teks yang ada di bawah ini, sehingga di sini sebagai kode untuk memanggilnya. Nah, untuk file Excel tadi itu harus disimpan dalam satu folder yang berisi dengan bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk membuat sebuah eksperimen, dan folder tersebut juga berisi dengan file dari PsychoPy yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan kembali untuk mengisi teks ini. Setelah instruksi kita tuliskan dalam instruksi sini untuk memanggil, lalu di bagian konstan kita akan merubahnya menjadi set every repeat, lalu kita kurangi durasinya menjadi ubah durasinya menjadi infinite. Lalu di sini kita juga bisa mengubah posisi dari tulisan tersebut. Lalu di sini ada appearance, atau kita bisa mengganti warna dari teks. Kita akan menambahkan warna ini. Lalu di formatting, ini kita bisa mengubah font dari teks yang akan muncul nanti. Dan di sini untuk letterhead kita bisa ubah besar atau kecilnya tulisan tersebut. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat instruksi mengenai bagaimana cara melanjutkannya. Untuk ke rutin baru, silahkan tekan space untuk lanjut. Nah, di sini jangan lupa untuk durasinya. Ini kita tidak perlu untuk mengubahnya menjadi set every repeat karena bukan sebuah teks yang di loop. Min 0,25 karena kita akan ingin dia berada di bawah. Lalu kita set ini menjadi ivory. Formattingnya ini akan menjadi 35 untuk besar kecil dari tulisan tersebut. Nah, setelah ini karena kita di sini ada stimulus 2, kita harus menambahkan respon, yakni berupa keyboard sesuai dengan instruksi tadi. Kita akan menulis space. Lalu kita akan lihat OK. Nah, setelah stimulus dan respon yang sudah masuk dalam routine, kita harus menambahkan loop di sini karena teks tadi merupakan looping. Nah, di sini karena teks tadi itu merupakan looping yang berurutan, jadi kita akan pilih sequential. Number of repeats ini kita akan isi dengan seberapa kali kita mau teks tersebut berulang. Lalu untuk condition kita masukkan file Excel yang tadi yang berupa stimulusnya seperti adalah PsychoPy. Lalu kita klik OK. Dan di sini kita bisa run pilot untuk melihatnya. Lalu kita akan klik OK di sini. Nah, silakan kita tekan space untuk melanjutkan. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, oke, jadi untuk instruksi awal sudah berubah seperti itu. Selanjutnya, saya akan menambahkan stimulus pertama, yaitu stimulus gambar. Namun sebelum itu, saya akan menambahkan instruksi untuk stimulus tersebut dengan membuat rutin baru yang bernama instruksi stimulus 1. Dan kita tambahkan di sini.
Kalau untuk asosiasi saya akan menggunakan stimulus text. Di sini saya akan di sini. Nah, setelah itu kita akan asosiasinya, lalu menyesuaikan dengan warna-warna yang sudah dan apa yang sudah diinput tadi. Kemudian untuk hasilnya sendiri akan menggunakan keyboard. Lalu setelah itu saya akan menambahkan setting baru untuk membuat stimulus yang pertama. Kita akan di sini. Untuk stimulus pertama ini, yang pertama harus disediakan ialah file Excel yang berisi terkait copy paste dari file-file gambar yang ada dalam satu folder yang sama. Nah, ini saya menamai dengan stimulus file. Kita akan buka. Nah, di sini terdapat tiga gambar yang akan saya tampilkan. Kemudian kita akan membuka Psychopath-nya lagi. Kita akan menambahkan gambar. Tapi sebelum itu, kita juga dapat menambahkan teks untuk memberi informasi tambahan atau instruksi tambahan. Mencari. Nah, di sini kita bisa edit juga happiness-nya. 25. Formatting. Hasil format. Sekitar 30. Klik OK. Jangan lupa untuk durasinya, kita akan samakan dengan yang lain. Setelah itu kita akan menambahkan sumber tersebut. Nah, sumber gambar ini kita lihat di sini seperti yang tadi, karena ini berupa looping, maka kita harus menuliskan gelar dan kode yang ada di dalam Excel tersebut. Dari sini kodenya adalah temukan. Dan durasinya kita kosongi, lalu di sini bisa kalau dia adalah looping maka set repeat. Kalau untuk layoutnya ini kita akan menjadi di sini menjadi 6,5. Ini untuk warnanya. Nah, setelah selesai kita akan klik OK. Nah, untuk responnya sendiri kita akan menggunakan respon mouse. Kita akan menambahkan di sini tulisnya kita kosongi dan kita akan memencet OK. Nah, di sini saya akan menggunakan stimulusnya berupa stimulus find me, yang mana kita harus menemukan titik yang kita mau atau memencet titik yang kita mau untuk melanjutkan. Nah, seperti contohnya di sini, misal seperti yang diinstruksikan tadi bahwa kita diminta untuk mencari lansia. Nah, ketika kita akan memencet bagian dari lansia ini, data dari koordinat lansia tersebut akan tercatat pada folder data yang ada di dalam folder yang sudah kita tentukan tadi. Nah, bagaimana kita lalu untuk koordinat tadi itu kita akan masukkannya ke dalam sini target X dan target Y. Nah, misal di sini saya sudah menentukan target X dan target Y dari masing-masing gambar tersebut, sehingga target ini akan ketika dipencet akan membuat peserta lanjut ke gambar selanjutnya. Namun jika target tersebut memencet hal yang salah, maka dia tidak akan lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di manakah letak dari koordinat tersebut kita dapat mencarinya? Yang pertama kita bisa melihat dari salah satu, atau paling mudah di paling akhir dari file yang setelah kita gunakan, apalagi setelah kita pilot kita akan memencet koordinat tersebut. Nah, di sini untuk mempercepat waktu saya akan memakai yang sudah saya gunakan kemarin. Nah, seperti ini. Dapat dilihat bahwa di sini ada eksperimen find me. Di bagian find me di sini kita bisa melihatnya di bagian dia merupakan urutan dari kolom temukan. Nah, find me ini di sini setelah kolom temukan ini ada target X, target Y, mouse X dan mouse Y. Nah, di sini kita akan menggunakan di bagian mouse X dan mouse Y ini adalah yang bagian MP float tersebut. Jadi MP float 1 dan MP float yang pertama dari sini merupakan mouse X, sedangkan MP float yang kedua merupakan mouse Y. Sehingga itu adalah cara untuk menemukan koordinat dari target X dan target Y. Kemudian kita akan membuka kembali praktik modul. Nah, untuk mengaktifkan hal tersebut kita harus menambahkan stimulus polygon. Stimulus polygon ini yang merupakan untuk penanda. Jadi kita tahu daerah itu yang mana, karena kalau dititikkan aja itu pasti itu akan susah karena satu titik dari kursor ini. Jadi kita akan membuat area. Nah, ini durasinya kita hilangi. Di sini ada position X dan Y. Kita akan menggantikan dengan target X dan target Y. Nah, kalau di sini kita akan mengaplikasikan pada semua gambar, maka set every repeat karena di sini adalah looping. Setelah itu kita akan OK. Dan jangan lupa kita harus menginsert loop tersebut. Di sini kita akan mengubah jadi 1 kali setiap gambar, lalu kondisinya akan kita masukkan file Excel yang berupa stimulus gambar. Oke. Oh, jadi selain ini berbeda dari sini, di sini berbeda Excel. Jadi harus menyamakan teks dengan kode ada di sini. Dan di sini kita akan mengubah kode di gambar yang di bagian teks menjadi file ini. Oke, lalu kita akan coba untuk pilot. Space. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ukurannya dari area tersebut semakin terlalu besar, sehingga di sini untuk mengeditnya kita akan kembali ke bagian polygon dengan mengedit dari ukuran dari size lingkaran tersebut menjadi 1. Dan untuk membuatnya agak transparan, maka di sini kita bisa menjadikan opacity 0,5 atau kejelasan 0,5. Kita akan klik OK. Kita akan pilot lagi. Space. Nah, ini akan terlihat seperti ini, maka kita akan mengikutkannya di area saja. Nah,
Ini merupakan stimulus gambar dari pada eksperimen ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat stimulus kedua, yakni stimulus suara. Yang pertama kita tentunya akan menambahkan rutin untuk membuat instruksi dari stimulus tersebut. Oke, kita akan taruh di sini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan rutin baru yang berisi stimulus kedua. Nah, untuk stimulus kedua kita akan taruh di sini. Untuk stimulus kedua ini, yang pertama kita akan menaruh teks untuk sebagai stimulus juga bersama suara. Tentukan biasanya kita hilangkan appearance kita enter tematinya oke. Kemudian kita akan tambahkan simbol suara sama seperti tadi, bahwa di sini kita akan naruh $, sebagai tanda untuk memanggil kembali dari file yang berisi dengan stimulus suara. Di sini filenya bernama stimulus suara. Nah, di sini ada 3 stimulus, yang pertama bird, cat, dan heart. Dan di sini namanya merupakan suara, sehingga pada CyclePy yang saat ini akan tulis suara. Lalu kita akan oke. Kita akan balik sini dulu untuk tidak mengambil, kita akan ke sini. Lalu jangan lupa untuk soundnya kita kosongin durasinya. Lalu untuk responnya kita akan menggunakan slider yang stylenya adalah rating. Dengan ini ini untuk mulai beli angka 1, 2, 3 ini, jadi berapa jelas berapa tidak jelas tersebut. Fontnya kita tambahkan times yang format. Kita buat ini jadi 3 saja. Guys, double colornya kita akan buat ini. Marker colornya red, pen colornya sebentar, kita tidak boleh nyamakan ini. Brown. Marker colornya kita akan membuatnya menjadi crimson saja. Oke. Setelah sudah, kita akan menyesuaikan layoutnya juga menjadi 2. Kita akan pakai. Nah, di sini kemudian kita akan menambahkan loop karena dia merupakan pengulangan. 1. Parameter yang akan kita set adalah menggunakan stimulus suara. Dan di sini kita akan mencoba untuk highlight. Nah, di sini sepertinya ada salah. Nah, kita akan mengecek terlebih dahulu. Nah, ternyata di sini mata errornya adalah di bagian label, yang mana kita tidak menambahkan titik satu lagi di bagian setelah cukup jelas, sehingga bila mana kita run lagi atau di pilot lagi, kita akan oke. Space. Nah, ini di sini, di sini, space. Nah, seberapa jelas? Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat stimulus ketiga, yakni stimulus film atau stimulus musik. Dan yang pertama kita akan menambahkan insert token lagi. New. Kita akan membuat instruksi dari film tersebut. Instruksi stimulus 3. Kita akan taruh di sini seperti yang tadi. Kita akan menambahkan instruksi awal. Kita akan menambahkan instruksi lagi untuk melanjutkan. Biasa jika ada stimulus maka harus ada respon. Adalah keyboard space. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan stimulus film atau stim 3 di bagian sini. Sudah dilakukan tadi bahwa sebelum itu kita sudah menyiapkan file Excel yang berisi stimulus film tersebut. Kemudian dalam file ini berisi 3 film yang akan diputarkannya dengan kode atau nama film. Kita akan kembali ke CyclePy. Kita akan menambahkan movie di sini, movie name, movie file. Kita akan, karena ini adalah looping, jadi kita akan menambahkan film seperti tadi namanya. Lalu kita set every repeat. Layoutnya kita akan ubah untuk menentukan posisinya. 1, 2, 2. Yes, seperti ini. Oke. Lalu karena ini merupakan looping, jadi kita akan insert loop di sini. Kita akan set saja parameter yang kita masukkan adalah stimulus film tersebut. Oke. Nah, setelah seperti ini kita tidak bisa menambahkan teks, tapi kita akan mencoba untuk pilot dulu film tersebut. Stimulus-stimulus yang sudah kita buka apakah bisa lancar atau tidak. Kita pakai. Space. Tadi dulu. Nah, seperti ini.
mana berarti filmnya cepat. Jimmy, watermelon. Lalu karena posisi film yang cukup lama 20 menit, kita akan mencoba untuk menambahkan stimulus lainnya sebelum kita mencoba untuk Now remember, don't eat the seeds or one's gonna go in your belly. Akan stop dulu. Nah di movie ini kan juga saya juga akan menambahkan stimulus teks. Kita bagian layoutnya ini cuma 4, lalu bagian appearance kita akan memberikan warna beige, informasinya Times New Roman. Nah setelah oke, selanjutnya kita akan menambahkan rutin lagi yang kali ini berupa rutin yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai film yang ada di yang sudah dibuat tadi. Yuk. Sini. 3, 2. Nah, karena kalau kita menunggu filmnya terlalu lama, maka kita akan nambahkan di sini. Karena ini merupakan rutin loop text, di sini seperti yang sudah sebelumnya diberitahu bahwa di sini ada juga list berupa stimulus pertanyaan. Nah, ini ada sekitar 6 pertanyaan yang akan diulang-ulang dengan nama pertanyaan. Kita akan masukkan dia dalam teks. Sini, pertanyaan sesuai. Di sini kita akan hapus saja awalannya. Kita lanjut ini, lalu format ini kita akan baik, lalu oke. Untuk responnya kita akan memberikan respon berupa slider yang berupa choice. Sini kita yang ini saya tidak salah. Di sini kita ketikkan benar, salah. Kita akan memastikan ini. Klik oke. Nah di sini kita juga bisa menambahkan teks yang berupa instruksi untuk menjawab benar atau salah. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Posisi kita akan melakukan dia paling atas. Karena ini merupakan blok, kita akan melakukan tersebut di sini. Lalu kondisinya kondisi pertanyaan. Oke, jangan lupa untuk di durasinya di kosongin. Lalu untuk simulasi ini jangan lupa untuk di set every week. Nah, oke, kita akan coba untuk pilot. Oke. Space. Ini. Nah, ini seperti ini. Karena ini tidak terlihat, maka kita harus mendengarkan panggilannya. Kita akan menjawab salah, benar, salah. Nah, ini lalu kita akan langsung lanjut ke bagian pilot. Jimmy, watermelon. Karena pada eksperimen ini diharapkan kita tidak dapat untuk melanjutkan pilot sebelum film selesai. Now remember, Tidak diberikan don't eat the seeds or one's gonna go in your belly. lanjut ke rutin. Nah, setelah ini sudah berjalan semuanya, kita akan memindah stimulus 3.2 ke setelah stimulus 3. Setelah selesai semua stimulusnya, kita akan memberikan penutup. Oke, kita akan letakkan di sini. Seperti biasa, penutup ini akan menambahkan stimuli berupa teks. Lalu kita akan menambahkan respon berupa tipe space. Oke. Nah, ini adalah sudah selesai. Lalu setelah ini kita akan mencoba untuk running secara keseluruhan. Oke, setelah ini kita akan mencoba untuk run dari awal hingga akhir. Nah, di sini untuk mempercepat waktu dalam stimulus movie, saya akan menambahkan key response space untuk mempercepatnya. Nah, untuk run ini kita bisa ubah yang awalnya pilot menjadi run seperti ini, dan untuk full size-nya kita bisa mengubah ukuran screen menjadi 1920 dan 1080. Jadi kita akan mencoba untuk running. Nah, lalu akan seperti ini. Kan jadi full screen. Tinggal mengikuti instruksinya, tekan space, hidung, lalu hidung, tekan space, ini adalah film kedua. Lalu ini ada stimulus tiga. Pada pertanyaan ini dan kita beralih ke stimulus terakhir. Tekan pernyataan ini benar atau salah? Benar. Maka dari itu penjawaban ini harus melihat filmnya dari awal sampai akhir. Salah. Nah, setelah selesai, tekan space untuk mengakhiri. Sekian instruksi atau tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana penjelasan saya dan terdapat langkah-langkah yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.